Kak Natania kepinginnya ayahnya gimana? Islam. Oh, kepinginnya Islam. Saya tadi sudah dapat bocoran. Niatnya itu sangat mulia sekali. Karena dengan besarnya anak-anak, katanya semakin nanya. Saya itu pengen memberi kejelasan ke keluarga saya karena memang ini kan anak istri saya itu tanggung jawab saya dunia akhirat lah Pak. Jadi saya itu ingin memberi kepastian Ya. mau saya bawa kemana lah perahu ini karena saya sebagai nakodanya. Asyhadu Ashadu an la ilaha illallah. illallah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengikuti kegiatan bersama, yakni forum pensyahadatan yang pada malam hari ini datang satu keluarga, yakni keluarga dari Bapak Niko. Ya betul. Niko Albertus Mignyo Wibowo, dan beserta lengkap berkas-berkasnya semuanya sebelumnya sudah kami mintai semuanya, dan kami aktif ya dalam kegiatan membimbing mu'alaf ini, advokasi mu'alaf, pensyahadatan dan lain sebagainya. Kami senantiasa memegang data-data ini semuanya lengkap. Dan kami tidak pernah lepas dari koridor ini. Karena apa? Karena menghindari adanya tuduhan pensyahadatan settingan ya, atau pensyahadatan bohong-bohongan. Kami tidak pernah melakukan kegiatan itu. Sekali lagi, kami tidak pernah melakukan kegiatan pensyahadatan settingan. Semuanya lengkap. Ini KK lengkap ya. Semuanya KTP ada semuanya. Baik, Pak Niko, terus Ibu namanya Bu Nikmatul Khairiyah. Bu Nikmatul Khairiyah ini namanya Islami banget, berarti asalnya Islam dulu. Iya. Terus saya rasa menikah dulu Kristen. Iya. Oke. Terus kemudian anaknya, yang pertama namanya Mbak Natania Angela Syarim, betul? Iya. Yang kasih nama siapa? Ayahnya. Ayahnya. Yang pertama ya berdua. Oh. Natania itu dari ayahnya. Natania dari ayahnya. Iya. Terus dari ibu? Sharonnya. Sharonnya Iya. itu. Ini mau dibawa kemana aslinya? Ini mau dibawa ke Kristen atau ke Islam anaknya? Tapi dari kakak ini tercantum Kristen. Iya, tapi dari bayi ya sudah belajar agama Islam. Dari bayi. Oh, dari bayi. Dari sudah. kecil maksudnya. Ibu menimang-nimang Iya. ya supaya menjadi Muslim. Iya. Gitu. Yang berikutnya adalah Ananda Noah Arrazqa. Iya. Ya, Araska. Arrazqa Sean. Iya. Ya, ini adik TK. Iya. Kelas berapa adik? TKP. TKB. Oh, TK apa TKB? TKB. Sharon. Sharon kelas berapa Sharon? Kelas 1 Kelas 1. SD apa SMP? SD. SD. Masya Allah. Sudah belajar ngaji? Sudah. Yang nyuruh belajar ngaji siapa? Yang nyuruh belajar ngaji siapa? Mama. Tapi di sini Kristen, nggak di ini, nggak di sama teman-teman nggak ditanyai.
Sharon, kamu Kristen tapi kok belajar ngaji? Nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Oke, baik. Namanya, panggilannya Sharon atau Natania? Seru. Sharon. Kalau Ananda, panggilannya siapa? Noah. Oh, Masya Allah, Nabi Nuh itu. Iya. Ya. Istrinya Nabi Nuh namanya siapa? Nggak tahu, lupa. Nggak tahu. Istrinya Nabi Nuh namanya siapa? Namanya adalah Bu Nuh. Nama istri Nabi Nuh itu adalah Bu Nuh. Ya. Kan satunya Pak Nuh, satunya Bu Nuh. Baik. Sharon dan Noah punya bapak yang baik. Namanya adalah Pak Niko. Pak Niko pada malam hari ini, apakah Pak Niko bisa dibantu diceritakan? Siapa yang mau bercerita? Pak Niko atau Bu Nikmah? Ya? Nikmah. Siapa mau cerita? Mamanya. Mamanya. Baik, boleh. Cerita soal apa? Soal keinginan pada malam hari ini sebenarnya bagaimana? Keinginannya Bapak sendiri. Boleh, Bapak, silakan, Pak Niko. Ya. Saya tadi sudah dapat bocoran. Niatnya itu sangat mulia sekali. Karena dengan besarnya anak-anak, katanya semakin nanya, ya, berkeinginan. Bapak kok enggak sholat? Nah, makanya ini Pak Niko niatnya pada malam hari ini mulia. Saya sudah dapat bocoran. Boleh dibantu diceritakan secara lengkap, Pak Niko. Setidaknya pada malam hari ini saya itu pengen memberi kejelasan Ya. ke keluarga saya, karena memang ini kan anak istri saya itu tanggung jawab saya, dunia akhirat lah Pak. Ya. Jadi saya itu ingin memberi kepastian, Ya. mau saya bawa kemana lah perahu ini, karena saya sebagai nakodanya. Setidaknya nanti dalam menjalani kehidupan kita sudah tidak bimbang lagi harus jalannya kayak gimana. Karena dulu memang awalnya itu sebenarnya saya sama istri itu nikah Kristen Pak. Tapi waktu itu kan belum punya anak Pak. Ya. Jadi saya masih belum ada angan-angan sampai kayak gini tuh belum ada Pak. Ya. Jujur aja Pak ya. Ya. Sebenarnya belum ada Pak. Nggak ada lah istilahnya, nggak ada. Tapi waktu udah punya anak itu, waktu itu anak saya udah 2 kayaknya Pak. Udah mulai bisa ngomong, udah mulai bisa ngerti, udah mulai bisa diajak bicara. Jadi waktu itu istri saya itu tanya Pak, ya kalau anak-anak ini saya ajarin ngaji gimana? Di situ itu istilahnya apa ya? Di situ mulai titik balik lah. Karena saya tahu jawaban saya saat itu pasti arahnya itu bakal kemana. Waktu itu istri tanya seperti itu, saya jawab kalau nggak salah Pak ya. Kalau nggak salah saya jawab, kalau memang kamu bisa membimbing anak-anak untuk belajar agama Islam, silahkan. Yang jelas menurut saya orang hidup di dunia itu hanya satu pegangannya Pak, pegangannya agama. Kalau memang istri saya amanah, bisa membimbing, bisa mengajari, saya nggak masalah. Toh itu semua orang itu harus punya pegangan agama, itu menurut saya waktu itu Pak. Ya. Tapi dengan jawaban saya seperti itu, kayaknya saya memang sudah mempersiapkan untuk hari ini. Kalau saya itu bakal menjalani seperti ini Pak. Jadi memang itu berapa tahun ya? Anak-anak masih sekitar 2 tahunan untuk yang kakaknya. Sekarang umurnya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Sekarang umurnya 7. Jadi pergumulan saya itu 4 tahun untuk melangkah sampai titik ini Pak, sampai saat ini, untuk menunggu hari ini. Berat itu enggak Pak. Tapi yang menjadi dilema saya itu karena gini Pak ya. Kenapa dulu saya itu nikah Kristen? Karena memang saya itu menjaga hati dari orang tua saya, khususnya ibu.
Jadi waktu itu istilahnya saya ini bukan anak yang baik. Saya bukan anak yang patuh sama orang tua, enggak Pak. Saya itu nomor Pak. Saya sering mengecewakan ibu saya. Tapi untuk yang satu itu, saya waktu itu, saya itu enggak mau bikin ibu saya itu sakit hati. Karena apapun kesuksesan, kelancaran dalam hidup saya itu salah satunya doa dari ibu saya Pak. Iya. Mungkin karena itu waktu itu saya untuk mengambil keputusan saya itu nikah Kristen. Di gereja di mana Pak? Di gereja di sana Pak, di Wonosalam Pak. Oh, di gereja Wonosalam. saya sendiri, iya. Bapak gerejanya mohon maaf, boleh disebutkan nama gerejanya? GSJA Pamitran Sumber Oh, Arum. Bapak di GSJA. Iya, GSJA. Gereja Sidang Jemaat Allah. Iya. Kalau memang GSJA itu memang concern di daerah gunung-gunung memang. Iya. Kalau di Memang sini, banyak. Malang Selatan GSJA menyebar sampai ke ujung sana, ujung Malang Selatan, sampai Sidoarjo sana. Iya, sudah. Daerah-daerah Kalipare semua itu GSJA buahnya di sana. Terus sampai kalau di mana? Donomulyo kayak gitu. Kalau di sini di Wonosalam ya, sampai Wonosalam. Iya, di Wonosalam, di Sumber Arumnya Pak. Kemarin juga kami juga sempat silaturahim ke gereja di daerah pantai apa? Balekambang. Balekambang itu sampai sana guys ya. Sendang Biru ada juga. Sendang Biru. Boleh lanjut Pak. Dulu itu sebenarnya seperti itu. Saya tidak mau mengecewakan ibu saya. Iya. Makanya saya memilih jalan itu, Pak. Dan sekarang lambat laun dengan keputusan jawaban yang saya berikan kepada istri waktu istri tanya, gimana kalau anak-anak ini belajar ngaji? Sekarang pun anak-anak kan sudah mulai besar, Pak. Jadi ya kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Nanti pun kalau udah dewasa juga bakal ngerti kan gitu, Pak. Jadi terkadang itu dilema itu saat ditanya, ayah kok nggak pernah sholat, ayah kok nggak pernah puasa. Jadi gimana Pak ya? Jadi saya itu bingung ini mau tak bawa kemana keluarga saya ini gitu Pak. Jadi yang kayak yang sering ngomelin saya itu kakaknya ini. Waktu puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Saya makan itu sampai sembunyi-sembunyi karena dimarahin sama anak saya ini Pak. Kak Natania ini? Ya, kakak ini. Kak Natania kepinginnya ayahnya gimana? Islam. Oh, kepinginnya Islam. Terus lanjut. Jadi dari situ mungkin saya berpikir ya udahlah kalau nggak sekarang nanti pun juga bakal terjadilah hal seperti ini Pak. Jadi mumpung anak-anak ini masih kecil, jadi setidaknya saya itu gimana Pak ya? Saya itu bisa sambil belajar, saya belajar mendalami Islam. Jadi semoga saja Pak, semoga saja saya itu bisa ngajarin anak-anak tentang agama Islam. Sedangkan kalau sekarang kan untuk ngaji kan saya alif bata aja nggak tahu Pak, masih pinteran anak-anak saya kan gitu Pak. Jadi semoga saja saya diberi kesempatan untuk bisa mengajari anak-anak saya untuk mendalami agama Islam. Bapak ini masih nol berarti? Sudah belum pernah Nol. belajar Al-Fatihah? Belum pernah? Belum pernah Pak, nol saya. Bapak ini dipaksa oleh Bu Nikmah? Enggak Pak, enggak ada paksaan. Sama sekali? Sama sekali. Nah terus dipaksa sama Ananda ini berarti? Enggak Pak. Belum ngerti. Keterpanggilan hati? Iya, cuma kan memang ya itu tadi Pak, mau tak bawa kemana sih ini perahunya? Keluarganya? Iya. Baik, akan saya agendakan untuk berkunjung ke sana. Ini kakaknya Kristen semua ini. Bapak Kristen, ibu Kristen, anak Kristen, anak kedua Kristen semua. Di Islam apa Kristen? Islam. Islam, insya Allah. Nggak mau jadi Kristen? Kalaupun kemarin ini ada penyampaian informasi dari Bu Nikmah, kalau
sebenarnya Pak Niko ini, Bu Nikmah itu orang-orang baik. Mereka tidak mau menyakiti hati mamanya Pak Niko, karena menurut Bu Nikmah ini, mamanya Pak Niko ini adalah orang baik, ya, mertua yang baik. Saya sampaikan bahwa ada video atau tidak ada video itu sama saja. Suatu ketika pasti akan tahu. Pasti, mama pasti yang di Wonosalam pasti akan tahu. Mamanya Pak Niko pasti akan tahu. Lambat laun, mau bulan ini, mau bulan depan, mau 1 tahun lagi, pasti suatu ketika akan tahu. Sama-sama tahu ya, sama saja. Begitu. Ada video atau tidak ada video sama saja. Tetapi dengan adanya dokumentasi ini, mudah-mudahan bisa menjadi izin yang baik untuk kepada mama yang di Wonosalam, ya. Mama Pak Niko, semoga bisa mengizinkan, semoga bisa mengikhlaskan. Ini Pak Niko ini orang baik ini, supaya bisa ikhlas, ya, legowo. Ini putra beliau pada malam hari ini berkenan untuk pulang ke Islam, pulang, karena sejatinya semua orang ini adalah bertauhid. Pada diri setiap manusia itu bertauhid, punya keinginan pulang kembali ke surga itu. Surganya Nabi Adam, ya, surganya Yesus Kristus al-Fatih Shalom. Itu semuanya ini ingin kembali semuanya. Ini beliau ingin pulang ke Islam. Hatinya ingin tertaut kembali kepada ajaran yang benar. Maka dari itu nanti Pak Niko, setelah Pak Niko ini bersyahadat pada malam hari ini, jangan pernah mengurangi sedikit pun rasa hormat kepada orang tua. Tidak boleh, karena dalam Islam itu ada namanya prinsip, ya. Dalam Islam itu salah satu pilar Islam itu namanya birrul walidain. Birrul walidain itu adalah menghormati orang tua dengan sepenuh jiwa. Prinsipnya adalah ketika tidak ada Tuhan, misal Tuhan itu misal tidak ada, maka seorang manusia itu sampai diwajibkan bersujud kepada orang tuanya. Itu prinsip dasar Islam itu. Saking apa? Saking setiap muslim itu harus hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi misalnya Pak Niko pada malam hari ini bersyahadat, ya, masuk Islam nanti, jangan pernah mengurangi sedikit pun rasa hormat, sayang, cinta kepada orang tua. Kalau perlu ditambahin lagi Pak Niko. Begitu Pak Niko. Jadi begitu. Nanti supaya apa? Supaya mama akan menjadi tahu bahwa ternyata Pak Niko sudah masuk Islam, dan ternyata rasa sayang dan cinta Pak Niko kepada mama itu semakin tumbuh, semakin besar. Begitu Pak Niko, Bu Nikmah, dan para ananda sekalian, ya, Mbak Natania dan Mas Noah, ya, adik Noah. Begitu barangkali. Saya ingin menyampaikan dulu dasar-dasar keislaman dulu. Dasar-dasar keislaman dulu, supaya tidak ada kontraproduktif. Saya akan sepakati dulu bahwa istilah agama itu tidak ada dulu, ya, supaya Pak Niko, Bu Nikmah, dan semua ananda ini punya modal pulang nanti, modal keimanan, ya. Kita sepakati agama tidak ada dulu, nama agama tidak ada dulu, nama Islam, nama Kristen tidak ada dulu. Kita akan cari tahu sebenarnya agamanya Yesus itu apa, itu saja. Kalau kita mengambil dalil dari Al-Quran, maka biasanya saudara kita Kristen itu masih belum mau, ya. Maka dari itu kita cari tahunya bisa dari sini, dari biblikal begini. Kita akan cari tahu Yesus Kristus itu siapa, ya. Dalam Islam kami wajib dan hormat kepada Yesus Kristus. Dalam Islam, itu prinsip Islam, prinsip iman Islam. Kita wajib taat, patuh, hormat kepada Yesus Kristus. Jikalau seorang mukmin, seorang muslim, orang yang Islam itu tidak hormat kepada Yesus, maka batal keimanannya. Batal keimanan seorang muslim. Bahkan dia tidak sempurna Islamnya. Karena Yesus Kristus ini adalah hormat atau beriman kepada Yesus ini adalah bagian dari rukun iman.
Yang 6 ya. Di antaranya adalah menghormati atau beriman kepada para nabi dan rasul Allah yang diutus oleh Allah, termasuk Yesus Kristus alaihi wasallam. Baik, kita singkat saja supaya ini tidak terlalu malam ya. Kita akan cerita siapa ini Yesus Kristus, agamanya kira-kira apa. Kita akan buka dulu ketika kita kembali ke mesin waktu zaman dulu. Yesus Kristus ketika meninggal itu bagaimana kondisinya? Bapak buka di kitab Matius pasal 27 ayat 59. Matius 27 ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengkafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Yesus Kristus itu kan setelah dia disalib, di versi biblikal ya, dia diturunkan jenazahnya oleh siapa namanya Pak tadi? Yusuf. Yusuf ini siapa Pak? Pernah tahu? Murid. Dia boleh disebut murid juga boleh. Yang jelas dia adalah orang yang sangat kasih kepada Yesus Kristus itu. Dia pengusaha Pak, duitnya banyak. Jadi dia rela mengorbankan duitnya buat nurunkan jenazahnya Yesus, karena tidak ada yang berani. Ke Pontius Pilatus dia melobi-lobi, bolehlah aku bayar berapa ini untuk bisa nurunkan jenazahnya Yesus ini, Nabi Yesus. Akhirnya setelah konsolidasi dengan Pontius Pilatus diturunkan jenazahnya, mayatnya Yesus Kristus itu, lalu dikuburkan. Sebelum dikuburkan, dia dikubur, sebelum Yesus ini dikuburkan, dia dikafani dulu. Dia diberikan penghormatan terakhir dengan cara apa? Dengan cara dikafani pakai kain kafan warna apa Pak? Putih bersih. Warna putih bersih. Tanpa peti mati, tanpa baju pengantin, langsung jenazahnya Yesus itu, mohon maaf sekali. Kalau di Bible ini kan ketika disalib tidak menggunakan baju kan sama sekali kan. Ada ayatnya tidak menggunakan baju sama sekali. Jadi bajunya semua dilepas. Nah setelah itu baru dikerubungi dengan kain kafan warna putih bersih. Tanpa menggunakan peti, tanpa menggunakan jas, baju pengantin, sepatu, dan lain sebagainya. Kira-kira di dunia ini, kita ngomong di dunia ini ya, di dunia ini ada orang meninggal, cara penghormatan terakhirnya dikasih kain kafan warna putih bersih, kira-kira agamanya apa? Satu, kain kafan, sudah ya. Dua, Bapak buka di kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus sunat. Yesus sunat. Waktu bayi usia 8 hari, Yesus sunat. Kira-kira kalau ada orang sunat, agamanya apa kira-kira? Muslim. Karena di Kristen sunat haram, nggak boleh. Tapi katanya sunat. Kenapa? Sunat juga katanya di Kristen. Di kekristenan sunat itu nggak boleh. Mau tahu ayatnya? Di Galatia 5 ayat 2 Pak. Galatia 5 ayat 2. Nggak boleh sebenarnya. Haram hukumnya. Tapi kalau kita merujuk ke kisah Yesus disunat tadi. Memang betul dia disunat di kitab Lukas ya. Tapi kalau kita merujuk pada hukum kekristenan, sunat nggak boleh. Galatia 5 ayat 2, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, nggak boleh. Jikalau engkau menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan lagi berguna bagimu. Berguna saja tidak, apalagi di zaman Tuhan. Jadi hukum kekristenan, sunat itu tidak boleh. Tapi kalau kita merujuk kepada kisah Yesus, Yesus sunat. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen. Yesus ini kan Kristen lahir jauh setelah Yesus meninggal kan. Kristen itu lahir tahun 325 Masehi. Ketika diputuskan di dalam sidang Konsili Nikea di Iznik sana, di Turki sana, diputuskan dalam Palu, diputuskan pada hari ini final Yesus adalah Tuhan. 300 tahun setelah Yesus meninggal, setelah Yesus wafat, baru diputuskan Yesus adalah Tuhan. Karena waktu itu masih ada sengketa, ini Yesus Tuhan atau bukan? Yesus
Yesus Tuhan atau bukan? Orang pada sengketa 300 tahun. Maka dikumpulkan semua orang dari berbagai aliran itu, diputuskan dalam sidang di Iznik Konsili Nicaea itu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencari di Google ya, Konsili Nicaea. Itu ada sidang besar. Diputuskan pada waktu itu, kita sepakat pada hari ini adalah Yesus adalah Tuhan. Dok. Itu tahun 325 Masehi. Nah, Yesus berarti tidak pernah beragama Kristen, dan Yesus bukan orang Kristen, dan dia bukan pendiri agama Kristen, Yesus. Karena kita kalau merujuk situ, Yesus sunat. Sedangkan di hukum kekristenan tidak boleh sunat. Ini bertolak belakang. Berarti Yesus, kira-kira kalau Yesus sunat itu agamanya apa? Islam. Sudah, sunat sudah ya. 1 tadi kain kafan sudah. 2 sunat sudah. Sekarang apa lagi? Yesus itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Percaya tidak? Kalau kita merujuk ke kisah-kisah kehidupan Yesus, Yesus itu orang baik, orang soleh, orang beriman. Dia sholatnya itu rutin, subuh, zuhur, asar, maghrib. Saya tunjukkan dalil. Saya perwakilan supaya tidak terlalu malam subuh. Kita bahas sholat subuh. Bapak buka di Markus 1 ayat 25. Markus 1 ayat 35. Iya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dari tidur, Yesus ini, lalu berangkat ke tempat yang sunyi. Apa itu tempat yang sunyi? Tempat yang sunyi adalah Bait Allah, tempat yang nyaman untuk beribadah. Lalu ngapain Pak di sana? Berdoa. Yesus memimpin sholat bersama para murid. Sholat apa namanya ini? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Bukan malam ya, tapi pagi tapi kok masih gelap? Apa kira-kira? Subuh. Yang menjadi persoalan bukan hanya sholat subuhnya ini. Yang menjadi persoalan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Sih? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus masih berdoa? Berarti ada tanda-tanda besar ini ya. Ada tanda-tanda besar. Saya tuh sampai Pak Bu mengklarifikasi ayat ini, sampai saya cari ke Bible yang lain. Saya akhirnya beli Bible ini di tanah dekat Yesus lahir sana. Kalau ini kan jauh ini Indonesia, Bible bahasa Indonesia, Bible yang jauh dari tanahnya Yesus lahir. Kalau ini saya beli Bible ini di tempat yang lebih dekat dari Yesus lahir. Yesus kan orang Arab Timur Tengah sana. Saya beli ini di dekatnya perbatasan dengan Yesus lahir sana. Bahasanya adalah bahasa Arab yang satu rumpun. Bahasa Yesus tadi kan Aram kan? Aram, Hebrew, Arab, Semitik ya. Bahasa satu kampung. Ini bahasa satu kampungnya Yesus. Saya coba bacakan Markus 1 ayat 35 ini, yang versi bahasa ini. Ibu boleh baca, bisa ngaji, biar saya tidak dituduh hoax ya. Ini Ibu tahu angka 35 kan? Ini dibaca satu ayat saja, Markus 1 ayat 35 itu agak keras itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bismillah, itu Bible, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran baru bismillah ya. Wa fis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa mada ila maudiin khalai wa kanu yusalla hunaka. Jadi gini, wa fis subhi artinya dan pada subuh hari. Enak kan? Karena bahasanya itu bahasa yang sudah saklek, dia enak. Bahasa aslinya itu wa fis subhi, subuh hari. Kalau tadi kan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Wa fi subhi bakiran jiddan, pada waktu subuh yang masih gelap gulita. Lanjut. Fatabi'ah. Qama wa kharaja. Qama itu bangun dari tidur dia. Qama wa kharaja itu dia pergi berangkat, keluar. Wa mada ila maudiin. Ya, pergi ke tempat yang sunyi, yang nyaman untuk beribadah. Kemana itu? Bait Allah. Terus lanjut Ibu. Khalain wa kana yusalla hunaka. Wa kana yusalliya hunaka.
dan dia sholat di sana. Di situ bicaranya sholat, di sini berdoa. Jadi di sini sholat, di situ berdoa. Mana yang lebih asli? Yang lebih asli adalah yang lebih dekat dengan bahasanya Yesus. Ini versi Arab, versi Indonesia. Tapi apapun itu, kalau misalnya tidak pakai ini pun tidak apa-apa, pakai itu tidak apa-apa, pakai yang versi berdoa. Kalau kita merujuk pada yang versi berdoa, Yesus itu berdoa, punya Tuhan berarti. Kan tidak mungkin kalau misalnya Yesus Tuhan, terus kemudian Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, kan? Tidak mungkin. Jadi dia itu masih punya sesembahan. Yesus. Siapa sesembahannya? Allah. Baik, lanjut. Sekarang sholat sudah ya. Ini tadi apa? Kain kafan. Berikutnya tadi apa? Salat. Sunat. Berikutnya sholat. Saya punya dasar lagi. Kalau kita merujuk kepada kesukaan Yesus, ya. Yesus tuh kalau malam itu bangun, lalu sholat. Sholat apa namanya kalau malam? Tahajud. Tahajud. Yesus rajin sholat tahajud, Pak. Percaya tidak Ibu? Yesus rajin sholat tahajud. Percaya tidak? Nggak bakal percaya. Karena dalil-dalil seperti ini jarang dipublikasikan kepada masyarakat. Makanya kita ini berusaha untuk mempromosikan ini kisah-kisah Yesus yang sebenarnya. Ini kitabnya LAI ini, Lembaga Alkitab Indonesia, resmi milik Indonesia. Kalau kita merujuk ya, mana dalil Yesus rajin sholat tahajud? Bapak buka di Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Coba. Ngapain itu dia? Semalam-malaman begitu. Semalam-malaman itu sepanjang malam ya. Sepanjang malam dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah. Tidak mungkin ini Yesus Tuhan kalau dia berdoa sepanjang malam lagi. Dia sholat tahajud. Sholat tahajud sudah, apalagi? Ini tadi apa? 1 kafan, 2 sunat, 3 sholat, terus sholat tahajud. Baik, kita merujuk lagi. Bagaimana cara Yesus sholat? Bagaimana cara Yesus beribadah? Kita bisa mencari data di sini. Yesus kalau beribadah itu tidak begini. Karena di Bible ini memang tidak ada catatan. Gitu. Yesus juga tidak beribadah dengan cara bernyanyi-nyanyi, puji-pujian, tidak. Lalu bagaimana catatannya? Kita bisa trackingnya di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu Yesus maju sedikit. Dia kalau sholat begini, maju sedikit itu untuk rukuk, lalu bersujud. Setelah rukuk, sujud. Lalu dalam sujudnya dia berdoa begini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Yesus begini, ya Allah, ya Tuhanku. Ya. Dia kalau di sini memanggilnya Bapa. Tapi nanti kita cari tahu Bapa ini artinya apa sebenarnya. Ya Bapakku, ya Allahku. Maha suci Engkau. Engkaulah yang maha tinggi Allah. Aku tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya Engkaulah yang maha berkehendak. Yesus berdoa, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Yesus kalau mengajarkan menyebut nama Tuhan itu sebagai Bapa, sebenarnya untuk mengejawantahkan bahwa kita ini dekat dengan Allah. Saking dekatnya seperti anak dengan Bapa. Makanya kita ini disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini semuanya anak-anak Tuhan. Karena apa? Betapa dekatnya kita ini punya Allah. Yesus sendiri berkata bahwa Bapakku ya Bapamu, gitu. Allahku ya Allahmu. Yohanes 20 ayat 17, Pak.
Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Bapakku ya Bapamu, Allahku ya Allahmu, kata Yesus. Berarti Bapak ya Bapak kita semuanya. Bukan hanya Bapaknya Yesus, tapi Bapak itu ya Bapakku ya Bapamu juga. Kita ini anak-anak Tuhan semuanya. Kita menyebut Bapak, kata Yesus, untuk mengejawantahkan bahwa kita ini dekat dengan Tuhan. Kita ini dekat dengan Allah. Bukan kemudian Allah itu Bapaknya Yesus, bukan. Tapi ya Allah yaitu Bapak kita semuanya, kata Yesus. Baik, sudah ya. Itu tadi tata cara Yesus sholat itu seperti itu. Tapi kita bisa meriset lagi, apakah cara sholatnya Yesus itu sebagaimana cara sholat para nabi. Kita bisa melihat tuntunan sholat itu yang benar, ya, itu di sini. Bapak Ibu percaya tidak kalau di sini ada tata cara tuntunan sholat yang benar? Sebagaimana yang Nabi ajarkan, ada di sini semuanya, Pak. Ada di kitab Nehemia. Ini perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama? Karena pengajaran tentang sholat itu sudah diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya di kitab-kitab para nabi. Ya. Lalu dilanjutkan oleh Musa, ya, dari Ibrahim, Moshe Rabbeinu, Nabi Musa itu. Terus kemudian Nabi Isa, Yesus Kristus alaihi shalom, sampai Nabi Muhammad. Tata cara sholatnya sama. Coba Bapak buka Nehemia pasal 8 ayat 6, Pak. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu, Pak. Ezra berdiri di depan seluruh umat, dan Ezra berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ezra membuka kitab, ya, membuka kitab di depan seluruh umat. Lalu dia posisinya lebih tinggi, dia berdiri, umat duduk. Berarti Ezra ini sebagai apa, Pak? Imam, betul, imam, pengkhotbah, ya, pemimpin upacara ibadah. Ezra kalau di Islam itu di Al-Quran disebut sebagai Uzair. Pernah dengar tidak? Uzair itu nabi, ya, nabi besar. Dia dihormati di Islam, dihormati di Kristen, dihormati di Yahudi. Uzair atau Ezra. Lanjut, Pak. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang pada bangkit berdiri. Pada waktu Ezra masih membuka kitab, belum ditutup, tiba-tiba umat bangkit berdiri. Ezra mengakhiri khutbahnya, kitabnya tapi mau ditutup, belum ditutup. Tapi orang-orang pada bangkit berdiri. Itu namanya apa itu, coba? Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Namanya apa, nak? Qomat, betul, qomat. Makanya dalam tradisi Islam ini sampai sekarang masih diterapkan. Khutbah Jumat, Pak, Bu, pernah ikut Jumatan nggak? Belum pernah. Di dalam khutbah Jumat itu, nggak apa-apa, kecil-kecil ikut Jumatan nggak apa-apa. Di dalam khutbah Jumat itu, khotib, ya, di mimbar itu tidak akan menutup. Walaupun dia sudah selesai, dia tidak menutup dengan salam. Karena ibadah belum selesai. Makanya khutbah dan sholat di dalam Jumat, ya, Jumatan itu, ya, satu rangkaian. Khotib tidak akan menutup khutbahnya dengan salam, tapi langsung qomat, ya kan? Umat bangkit berdiri. Namanya apa, nak? Namanya apa tadi? Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Namanya apa? Qomat, ya, qomat tadi. Lanjut, Pak. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Lalu Ezra setelah khutbah tadi itu, setelah qomat, Ezra memimpin peribadatan. Dia maju ke depan, lalu dia memuji Tuhan dengan sebutan begini, Allah yang Maha Besar,
Bahasa Arabnya apa itu? Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Terus kemudian ada sesi di belakang itu umat menyambut dengan seruan begini. Amin. Aminnya 2 kali untuk mengejawantakan bahwa di belakang itu ada banyak orang. Amin. Lanjut. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dan dengan muka sampai ke tanah. Lalu mengangkat tangan, sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan begini, Pak. Allahu Akbar. Nanti Bapak suatu ketika akan belajar itu. Sami'allahu liman hamidah. Setiap kali gerakan mengangkat tangan seperti tadi. Lalu mereka membungkukkan diri, tadi itu rukuk, ya. Lalu bersujud, ya. Menyembah kepada Allah, kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bayangkan, detail sekali ini. Diawali dengan khutbah, ya. Terus kemudian lanjut qomat. Qad qamatis shalah, umat berdiri. Terus imam maju ke depan, lalu imam memulai dengan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Ada sesi amin. Begitu. Lalu berlutut, membungkukkan diri, rukuk namanya, Pak. Lalu bersujud. Setelah rukuk ada prosesi namanya sujud. Bersujud menyembah kepada Tuhan, kepada Allah dengan muka sampai ke tanah ini. Saya izin bertanya, kira-kira praktek ibadah seperti ini di dunia ini yang begitu luas ini, dengan beraneka macam manusia, terus langit yang begitu besar ini, di bawah kolong langit kita hidup ini, di atas hamparan bumi yang begitu luas ini. Kira-kira agamanya apa, Pak? Yang kalau ibadah seperti itu? Islam. Tidak ada lagi. Yahudi? Tidak. Yahudi? Tidak. Kristen? Di gereja pernah begini nggak, Pak? Tidak. Islam. Kalau kita men-tracking ya secara komplit, secara detail, kita jadi tahu ini bahwa ya sebenarnya yang diajarkan oleh para nabi dan rasul itu linear kita ini. Kita berasal dari ajaran yang sama, satu Tuhan yang sama. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Yesus senantiasa mengajarkan agar umat manusia ini tidak menyembah dirinya, tapi menyembah Allah. Tadi kan sudah saya kasih tahu ya, bahwa Yesus tidak pernah bilang bahwa aku Tuhan, aku adalah Allah. Aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Kan tidak ada. Tetapi Yesus itu berkali-kali selalu mengatakan bahwa aku ini bukan Tuhan, tapi Tuhan kita adalah Allah. Itu berkali-kali Yesus. Saya coba kasih satu ayat, Bapak, kalau kita riset bersama. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Pak. Tolong dibaca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Stop dulu, Pak. Kata Yesus, bukan yang berseru, bukan setiap orang pokoknya yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, maka mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak masuk surga. Yang menyebut aku Tuhan, kata Yesus, tidak akan masuk surga. Lalu Yesus bilang apa? Siapa yang masuk surga? Kata Yesus, yang masuk surga adalah yang beribadah kepada Allah, yang mentaati aturan Allah, yang melakukan perintah-perintah Allah, yang melakukan kehendak Allah. Begitu, kehendak Bapakku di surga. Lanjut, Pak. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Stop dulu, Pak. Pada hari terakhir. Hari terakhir itu kan Yesus dinubuatkan akan turun lagi ke dunia ini menjelang hari kiamat. Hari terakhir itu adalah hari kiamat, Pak. Pada hari terakhir ya sebelum hari kiamat Yesus akan turun lagi. Dan Yesus bilang bahwa pada hari terakhir akan ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya. Yesus marah tapi Yesus klarifikasi. Lalu orang-orang ini protes. Tuhan, kata orang-orang, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bernubuat itu selalu mengatakan begini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, yang selalu mengatakan dalam nama Yesus itu kira-kira agamanya apa? Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Kristen. Lanjut, Pak, lanjut. Dan mengusir setan dengan namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan.
dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus, setan, roh jahat, iblis semuanya keluar. Itu mengusir setan ya. Kira-kira yang menyebut seperti itu agamanya Pak Pendeta atau Ustadz atau biksu, siapa kira-kira? Kristen, Pak Pendeta. Lanjut Pak. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dalam nama Yesus, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, sembuh semuanya ya. Yang seperti itu biasanya agamanya Kristen, Katolik, Kristen, Islam atau Hindu, Buddha? Kristen. Lanjut Pak. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata Yesus begini, pada waktu itulah aku berterus terang. Nanti hari terakhir menjelang hari kiamat, Yesus akan berterus terang ya, bahwa sesungguhnya aku tidak kenal engkau semua. Yang menyebut aku Tuhan, aku tidak kenal engkau semua. Enyahlah daripadaku, sudah pergi kau, aku usir kau, dasar engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Karena yang menyebut Yesus Tuhan justru, kata Yesus, tidak kenal. Aku tidak mengenal engkau semuanya, semua engkau akan masuk neraka. Yang masuk surga siapa? Yang masuk surga adalah yang mentuhankan Allah, kata Yesus seperti itu. Sudah clear. Nanti ini bisa dibaca dari perikop depan sampai akhir juga sama, definisinya sama. Saya tidak pernah potong-potong ayat. Bisa nanti dipelajari tentang Matius pasal 7 ini sampai akhir, boleh dibaca. Terakhir ya. Lalu yang apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan itu sebagaimana ajaran para nabi rasul, semuanya satu linear Pak. Bapak bisa buka di kitab Ulangan 6 ayat 4 Pak. Kitab Ulangan 6 ayat 4. Kitab Ulangan, Perjanjian Lama. Itu Perjanjian Lama itu bukan Yesus yang bilang. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu siapa kira-kira yang bilang Pak? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan kita. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Yang bilang itu Nabi Musa Pak di sini. Yesus belum lahir di kitab Ulangan 6 ayat 4. Nabi Musa bilang, Nabi Musa dalam berdakwah menyampaikan kepada umat bertanya, wahai Musa, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini? Kata Musa, syariat utama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Allah itu satu. Lalu lanjut nabi berikutnya, setelah Musa ada lahir nabi berikutnya, namanya Yeshua, Yeshua Mesias atau Yesus Kristus alaihi shalom. Itu ada di Markus 12 ayat 29 Pak. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama kan? Seperti Nabi Musa kan? Musa dan Yesus perkataannya sama. Ini yang bilang Yesus. Yesus ditanya, wahai Yesus, syariat kehidupan ini apa? Kata Yesus, syariat kehidupan adalah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Allah itu Esa. Yesus tidak pernah berkata di Bible, dengarlah orang Israel, Tuhan kalian itu aku adalah Allah. Tidak pernah. Tapi Yesus senantiasa mengajarkan agar kita menyembah kepada Allah yang satu. Yesus juga bersyahadat Pak, Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu adalah ajaran untuk akhirat. Bahwa kita ini kan dunia tidak kekal ya, tapi akhirat yang kekal ya. Jadi kita ini, mari kita memegang teguh perjanjian yang kekal ini. Apa itu? Bahwa mereka umat ini semuanya mengenal Engkau ya Allah, satu-satunya sesembahan, satu-satunya yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenal aku ini Yesus Kristus yang telah Engkau utus, yang telah Allah utus. Artinya begini, asyhadu, bahasa Arabnya begini Pak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah ya, atau Allah adalah satu-satunya sesembahan, dan saya bersaksi bahwa aku ini Yesus Kristus adalah utusan Allah. Di zaman Nabi Muhammad itu
syahadatnya begini Pak. Karena Yesus Kristus telah tiada, ganti penerus berikutnya yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad syahadatnya begini Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Satu-satunya sesembahan adalah Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ini, aku ini Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah. Sama seperti Yesus, sama seperti Musa, sama seperti bapak kita semuanya, Bapak Abraham. Begitu Pak kurang lebih. Ada pertanyaan? Silakan sebelum kita mulai sesi pensyahadatan. Sudah cukup? Cukup. Bapak sudah 100% atau 90%? 100 Pak. 100 ya. Bapak sudah mantap, yakin sudah bahwa Bapak akan memegang teguh perjanjian Tuhan ini, perjanjian yang kekal ini. Yakni apa? Yakni kita hanya mengesahkan kepada Allah satu-satunya sesembahan. Yakin Pak. Yakin. Bapak yakin bahwasannya kita ini adalah umat Nabi Muhammad, dan kita yakin bahwa Rasulullah adalah Nabi utusan Allah, Nabi yang pelanjut berikutnya setelah Yesus Kristus ya, setelah Musa, setelah Bapak Abraham dan seterusnya. Nabi Muhammad juga sebagaimana nabi-nabi yang lain, nabi kita semuanya. Bapak sudah yakin? Yakin Pak. Bapak sudah yakin untuk berislam Bapak tanpa paksaan, tanpa ada satupun yang memaksa Bapak, memerintahkan Bapak? Yakin Pak. Bapak masuk Islam tidak ada sangkut paut dengan apapun yang berurusan, misalnya Bapak masuk Islam untuk urusan keuangan, untuk urusan, tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada. Sudah ikhlas lillahi ta'ala? Ikhlas. Ikuti saya, salaman kita. Bapak ikuti saya ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Dan Maha Penyayang. Dan Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. An. La ilaha illallah. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bapak, saya bertanya, detik ini, dalam waktu ini, menit ini, Pak Niko agamanya apa sekarang? Islam Pak. Alhamdulillah. Tolong sebutkan nama lengkap. Niko Albertus Miknya Wibowo. Ya. Sudah khitan belum? Sudah kapan? Dulu Pak. SD Pak. SD. Iya. Oh, dikhitankan orang tua ya. Iya. Ya. Terus makan babi kecap atau tidak? Ini kan Bapak sudah muslim. Ya. Kedepannya ini makan babi kecap atau tidak? Enggak. Kemarin suka makan babi? Enggak suka Pak. Oh, enggak suka. Enggak selalu suka ya. Yesus enggak pernah makan babi dan Yesus mengharamkan makan babi. Kalau sudah muslim, karena Yesus itu muslim, dia orang baik, orang soleh, nabi kita semuanya. Kita harus taat kepada Yesus. Yesus mengharamkan makan babi. Ada dalilnya ini sini semua di Bible ini. Bapak sudah muslim, ke depan minum tua atau tidak? Tidak. Haram. Ya. Di Bible ini haram, minum anggur haram. Tapi di gereja, kalau perjamuan kudus minum anggur, ya kan? Padahal di sini haram, tidak boleh. Matius pasal 10 ayat 9. Khamr apapun haram, tidak boleh diminum. Jadi sebenarnya kita ini semuanya ini pengikut Yesus. Yesus mengharamkan minum anggur, kita semuanya tidak boleh minum anggur. Islam ini semua kita ini pengikut Yesus. Baik. Ini bukan doa, ini bukan harapan, tapi hanya pengukuhan. Dan kita tidak berharap itu. Kalau misalnya Bapak lagi miskin-miskinnya, ini hanya misal ya, dan tidak mampu makan, bahkan untuk makan besok aja nggak ada uang, sampai hutang-hutang. Lalu ada orang ngasih kekayaan 5 miliar, menawarkan kembali Bapak ke Kristen, mau atau tidak?
Enggak. Kok bisa? Udah terbiasa miskin, Pak. Besok tidak ada uang. Besok Sama aja, Pak. Hari-hari kayak gitu, Pak. Masya Allah. Saya tanya sekarang, Bapak cinta Yesus atau tidak? Cinta. Cinta. Oh, sudah benar sudah. Kalau tidak cinta bukan Islam namanya. Kita ini pencinta Yesus nomor 1, Pak. Kalau Yesus dihinakan, kita yang bela. Kalau ada orang menghina Yesus, kita paling depan membela Yesus. Buktinya apa? Yesus dihinakan oleh orang-orang Kristen. Percaya mereka bahwa Yesus itu disalib, dibunuh, disiksa secara keji, kejam, dan biadab. Bahkan sampai ditusuk lambungnya, keluar cairan dari dalam tubuhnya. Yesus dipaku tangannya. Yesus pakai mahkota duri. Lalu badannya disabet, disiksa, Pak. Suruh minum racun. Sebelum mati minum racun dulu. Suruh minum khamar dulu. Yang menghinakan Yesus itu sebenarnya saudara kita Kristen, tapi kami tidak percaya. Di Al-Quran itu disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalah. Hai orang Muslim, bela itu Yesus. Kalian orang-orang Muslim, kata Allah, jangan percaya itu Yesus yang dibunuh. Itu yang dibunuh dan disalib bukan Yesus, tapi orang lain yang diserupakan, wajahnya mirip Yesus. Itulah yang dibunuh, disalib. Yesus di Al-Quran diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disiksa secara keji, kejam, dan biadab. Yesus di dalam Islam ini dimuliakan, tidak disiksa, tidak dibunuh secara keji, kejam, dan biadab, tidak menjadi terkutuk. Tetapi dalam Kristen ini, di Bible ini dikisahkan Yesus itu adalah menjadi terkutuk. Galatia 3:13, Yesus menjadi terkutuk. Lalu siapa yang menghina Yesus? Kami bukan. Kami umat Islam memuliakan Yesus. Ketika muncul pertanyaan, siapa yang cinta Yesus? Kami umat Islam paling tertentu. Angkat tangan. Itulah. Kita ini ada di bolak-baliknya zaman, Pak. Maka harus kita ini luruskan lagi. Ayo kita luruskan lagi. Mana yang belok kita luruskan. Bapak hormat Yesus atau tidak? Hormat. Hormat. Ya tentu, pasti ya. Lebih cinta Yesus yang mati dibunuh atau disalib, ya, atau Yesus yang diselamatkan? Diselamatkan. Yesus yang diselamatkan. Pakai jilbab atau tidak? Bapak kan ini sudah masuk Islam, pakai jilbab atau tidak? Pakai. Oh, pakai jilbab? Tidak boleh, Pak. Kan istri, Pak, yang pakai, Pak. Bukan saya, Pak. Bapak, pertanyaannya saya cuma bercanda. Pakai jilbab pasti tidak? Tidak boleh, Pak. Bapak laki-laki tidak boleh pakai jilbab. Haram hukumnya, Pak. Agama Islam, ya. Sama seperti Yesus, karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat, Anda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Barakallahu fikum. Saya peluk dulu, Pak. Ini menjadi saudara saya, keluarga baru. Wah, seperti di depan Nabawi nih. Parfum Hagia Sophia varian terbaru. Ada 7 varian dan ini kelasnya adalah kelas bukan lagi EDP, tapi Extrait de Parfum. Kalau EDP kan Eau de Parfum, tapi ini atasnya lagi. Kelasnya paling istimewa. Jadi tahannya, tingkat ketahanan setelah disemprot itu 2 hari, lebih dari 2 hari masih tercium aromanya. Bisa didapatkan. Ini kemasan kecil, semuanya ada 7 varian lengkap di sini. Ada Alhambra, Medina, Aleppo, Jerusalem, Cordova, Antalya, Mekah. Ustadz K bisa pilih, Ustadz K. Medina. Ini Oh, ini aromanya tajam nih. aroma Timur Tengah ini. Iya, Ini aroma Timur Tengah. Khusus Madinah aroma Timur Tengah. Ini tajam nih. Satu-satunya aroma Timur Tengah ini. Ini sepertinya Medina. Medina. Wes, Ustadz K pilih Medina. Medina. Aroma mewah dari parfum Timur Tengah. Ustadz K bisa Segelan. dipilih. Ini masih segelan, bisa dibuka unboxing. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Iya. Medina. Masya Allah. Wah, seperti di depan Nabawi nih. Parfum ini untuk mengingatkan kita kepada Masjid Rasulullah. Iya, bau Nabawi sekali.
wangi Nabawi. Seperti kita berdiri di gerbang Nabawi. Kita turun dari hotel, itu langsung jalan. Nah, di depan gerbang Nabawi biasanya tercium bau ini. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين